Nah, disebut pegunungan beratus. Beratus. Jadi yang di sini beratus, tapi intinya sama gitu. Artinya bahwa banyak sekali gunung-gunung. Gunung dalam pengertian orang kita di Kalimantan, alam pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu disebut mintipek. Nah, amun orang kita belajar kadang-kadang mantipel, jangan tapal. Salah baca mintipek sampai mentapal. Ada di daerah Kalimantan bagian selatan ini, muaranya ke Samudra Hindia melalui Selat Bali sekarang. Pembuktian itu ada penemuan gading. Oh iya. Bukan gading gajah. Jadi jenis binatang purba namanya mamut. Jadi semua barito ini diulah babi. Kayak dong Bekasnya lalu dari lalu jadi barito. barito. Katanya lah. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rekan-rekan Om Rams nih kan. Rams ya, Mai. Ya, sip. Kita nih hari ini di Serser nih kan. Menghadirkan masalah sejarah, kita menghadirkan pakar dan belum ada sorangan. Ya. Belum ada sanggup. Ya. Ini ahli ini belum bawa kawan. Ya. Kawan dia paduka napi ini kan jadi sesuai. Iya. Majesty. Ya. M. Ya. Bahasa Inggris itu Majesty. Ya. Oh, iya. Nah, jadi rekan-rekan Om Rams nih kayak serpian tahu. Niki awannya ya nang om nang selalu senang. Iya. Tante nang senang siasa girang dirang lawan adik-adik yang tagal. Kita nih paribasanya tuh nang versi Om Rams ini positif. Iya. Artinya apabila orang senang kan kada sedih. Setuju. Nah, nang riang nih kan artinya kada gundah gulana. Kan ya kita nang positif aja. Iya, setuju. Rame-rame aja. Nah, Setuju. Serser nih kita sharing sejarah ini hendak mengisahkan tentang bumi Borneo atau bumi Kalimantan. Iya. Daripada ulun namanya menyambat siapa ngaran narasumber gitu nih. Baik langsung sedin aja aku pindah ketulahan setelah sambat. Iya. Nah, jadi ngaran ini kalau Tatakan Pusat, Tatakan Pusat itu jurorang Hairiyadi. Tatakan Pusat. Cuma panggilan sehari-hari Pahai jaruannya kan mungkin singkatan dari Hairiyadi tadi. Tambune mana Tambune? Nah, kalau Tambune di Kandangan. Di Kandangan. Jadi ada di Kandangan sebelah, Tambune sebelahnya di Alabio. Ya. Oh, nah, bagi dua. Jadi sebelahnya di Gunung, sebelahnya di Banyo. Iya. Nah, karena Alabio itu daerah Banyo, Kandangan daerah Gunung. Ini dosen di prodi sejarah, program studi sejarah di Universitas Lambung Mangkurat Depket. Nah, jadi sidin ini juga kami lah nang anak-anak sidin nih kan ibaratnya mahasiswa nih mengiau sidin ini ayah. Iya. Kan, ibaratnya tuh Karena sapoh. penghormatan ya kalau Iya. peduka. Iya. Iya, penghormatan biasa sidin nih kan. Ya kami anggap kayak witan yang sudah di kampus nih. Amin. Ya Allah. Amin. Langsung aja Pak kita nih kira-kira nang masalah bumi Borneo. Nah, kena padukan api bisa juga takut-takut nih. Iya. Kira-kira kayak apa Pak? Awal mulanya nah. Awal mula. Baik. Nah, jadi kita ini berurut lah. Berurut. Jadi ibaratnya tuh orang itu nama nanang tadulo kita duluakan kisahnya. Nama nanang tadude kita dudiakan. Ke satu, nang kedua amun ada orang yang berbeda artinya bukan berarti ada satu bujur satu salah ada. Tapi ini kan masalahnya mungkin dari sisi sumber bacaan kita kan bisa aja ada nang banyak, ada nang sedikit, ada nang baca, ada nang kada. Jadi istilahnya kita tuh sharing aja kita nah. Ananda Beretaan ini karena Ananda Beretaan ini ya kita akui bahwa generasi yang sudah lebih cerdas daripada generasi ayah ini nah. Alhamdulillah. Artinya bacaan banyak, sudah akses di mana-mana banyak untuk informasi. Itu satu. Jadi kalau ada kayaknya perbedaan baik yang mendengar maupun yang ada di sini itu kada jadi masalah. Jadi kita sharing aja kayak itu malah memperkaya pengetahuan kita. Iya. Itu dulu. Karena kita ini kada juga panahunya kada. Cuma karena tahar aja gitu, tahar maklum. Nang rancak depan di kampus kalau tahar. Baik, sekarang kita mulai dari awal aja dulu.
Jadi yang kita sebut sebagai sekarang kita Bagana ini, katakanlah Kalimantan gitu kan. Nah, kita akan bicarakan asal usul tentang kata Kalimantan, tapi kita akan masuk aja kayak itu kan ke wilayah apa yang kita sebut, karena kita ini bicara pada Kalimantan bagian selatan. Nah, lalu sejauh ini yang kita ketahui bahwa Kalimantan sekarang ini kan terbentuk dari hasil adanya pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Jadi mengalami ada beberapa kalian yang disebut dengan zaman glasial. Jadi zaman mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan itu. Nah, dari hasil itu, hasil proses secara biologis itu membentuk apa yang disebut dengan perkembangan bumi yang kita sebut sebagai bumi Kalimantan ini. Nah, membentuk pulau-pulau, salah satunya Kalimantan ini, bagian dari Nusantara. Lalu kita tarik sekarang ke bagian selatan, ya, bagian selatan. Nah, kalau kita melihat geomorfologis masa lalu, Kalimantan Selatan itu yang ada gitu di dalam gambaran geomorfologis pemetaan itu adalah yang sekarang ini termasuk daerah yang tinggi. Dari yang tinggi, dataran tinggi. Dataran tinggi di Kalimantan Selatan ini memanjang dari selatan ke utara yang oleh ilmuwan disebut dengan Pegunungan Meratus. Lalu kenapa disebut Pegunungan Meratus gitu? Nah, menurut beberapa sumber, karena gunung ini banyak sekali, ada kehitungan lagi, bahasa Banjar itu ada kehitungan. Lebih 10, jadi ratusan gitu, Kebanyakan. Kebanyakan lalu meratus. Ada juga bahari nyebutnya beratus, gunung beratus ya. Ada juga gunung meratus, ada juga. Nah, sekarang kita lebih mengenal dengan Pegunungan Meratus. Tapi kata beratus juga ada. Misalnya kalau kita ke daerah Kalimantan Timur, itu dari Panajam menuju ke Kutai Barat, itu ada jajaran pegunungan juga. Ada juga gunung gitu. Nah, disebut Pegunungan Beratus. Beratus. Jadi yang di sini Meratus, tapi intinya sama gitu, artinya bahwa banyak sekali gunung-gunung dalam pengertian orang kita di Kalimantan. Nah, kalau di istilah bagi mereka yang di daerah gunung-gunung tinggi kayak di Pulau Jawa itu menyebutnya ini perbukitan aja. Makanya kita mengenal bukit. Ya, bukit. Tapi kebanyakan referensi mengatakan Pegunungan Meratus. Sebetulnya bisa juga kita menyebutnya perbukitan Meratus. Ya kalau lah. Jadi bukit-bukit yang banyak sekali. Nah, bisa juga kita sebut sebagai perbukitan Meratus. Artinya sebutan lain dari Pegunungan Meratus. Kalau kita kada setuju dengan sebutan pegunungan. Karena namanya gunung itu kan harus lebih daripada 2000 meteran gitu kan. Nah, buktinya kayak kita ini kalau ukuran dari tadi disebut gunung itu masih perbukitan. Hitung-hitungannya. Jadi itu masalah terminologi. Nah, itulah yang disebut dengan perbukitan Meratus tadi. Kemudian itu yang muncul di permukaan, saat itu, ya, saat masa lampau itu yang muncul sebagai daratan. Nah, makanya di daerah inilah kemungkinan ada kehidupan manusia di daerah yang tadi merupakan daratan tadi. Nah, yang sekarang ini sudah menjadi perbukitan tadi. Nah, kalau masa lampau tidak merupakan perbukitan, tapi merupakan daratan biasa saja. Gitu. Nah, disinilah kalau kita mau melihat jejak daripada siapa sih yang ada di perbukitan tadi gitu. Nah, di perbukitan tadi. Nah, selama ini yang di perbukitan Meratus tadi, dari beberapa data, beberapa referensi yang kita temukan, itu yang sampai saat ini ada yang kita ketemukan. Artinya di kemudian hari kemungkinan lagi akan ada lagi. Nah, yang sampai hari ini dari penelitian arkeologis itu ada beberapa artefak itu ya, kita jejak masa lampau yang berupa benda. Tuh jar bahasa Banjar artefak. Nah, artefak kalau di Indonesia kan artefak. Kalau diterjemahkan itu tadi adalah peninggalan kesejarahan yang berupa benda. Itu disebut artefak. Wujud nih ya. Nah, berwujud bendanya ada yang kada berwujud benda. Tapi merupakan peninggalan kesejarahan juga. Kisah. Nah, kisah misalnya. Kemudian
cara cara berpikir. Nah, itu peninggalan sejarah juga. Nah, ini ada artefak ngarannya, cuma ada pak-paknya juga disebut dengan mentepek. Nah, ini alam pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu disebut mentepek. Nah, amun orang kita Banjar kadang-kadang mantipel, ya mentapau. Salah baca mentepek sambatnya mentapau. Hilat kita Jadi apa tadi biar ada artefak, ada mentapau ya. Nah, padahal maksudnya mentepek kan. Nah, jadi kira-kira nih pikiran Anda pahamlah sudahlah. Jadi yang tadi berwujud benda, nah ini kan ada bendanya. Cuma kalau kita kenali dari cara dia berpikir, cara dia melihat gitu. Jadi misalnya kayak ini. Kalau ada orang puluhan, wah, cara berpikirnya seperti apa? Wah, cara berpikirnya pikiran di daerah-daerah puluhan ini kan daerah di dalam. Rata-rata daerah perbukitan. Tertutup masa lampau toh. Maka cara dia berpikir juga cara berpikir sebagaimana orang di pedalaman begitu. Kemudian biasanya katakanlah agak sedikit keras begitu. Karena jarang interaksi. Orang pedalaman, nah ini kan mentepek namanya. Jadi kuat semangat misalnya pantang menyerah, ujar bahasa Banjar tuh aja sampai kaputing gitu kan. Nah ini wilayah-wilayah pedalaman tuh seperti itu gitu. Nah karena mereka jarang melakukan interaksi pada saat itu. Ini kita bicara masa lampau tadi. Nah tapi ada juga sebutingnya. Jadi ada artefak, ada mentepek, ada nengarnya susipek. Susipek misalnya cara kita bergaul, cara kita berinteraksi antar orang satu dengan orang lain. Nah itu disebut dengan susipek. Sosio. Ya, sosio dari kata sosio, dari hubungan interaksi sosial. Susipek. Nah, ini susipek. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan tadi. Jadi tadi siapa sih orang yang ada di situ gitu? Yang ada di daratan tadi. Nah, sekarang ini jadi perbukitan Meratus. Jadi ini kesepakatan aja. Jadi mau kita sebut pegunungan, oke. Pokoknya itu ya. Itu pokoknya yang kita maksud. Nah, karena bisa dilihat pada semua pada peta itu kan. Jadi yang jajaran dari daerah sekarang ini tanah laut. Nah, laut di selatan itu terus naik sampai dengan ke perbatasan Kalimantan Timur, ya, yang di daerah Kabupaten Tabalong, jurang Gunung Halat. Nah, itu jajaran pegunungan Meratus itu. Kemudian turun ke Tenggara. Nah, ke Tenggara itu ada yang harus sampai ke Kota Baru bagian daratan Kalimantan, kemudian Tanah Bumbu, kemudian Kintab, turun laut Sulawesi lah. nah, turun laut ini apa ke laut. Kemudian ada yang turun apa ke Rawa. Laut Jawa. Sulawesi laut Jawa. Ada yang turun ampak Rawa. Nah, ampak Rawa. Jadi rawa-rawa kita di sini menyebutnya danau. Danau ya. Nah, danau. Jadi lebih umum ada yang arah turun ke Danau Pandang, ke Danau Garis, Danau Bangkau. Nah, kemudian turun taruh sampai ke daerah Rawa, daerah danau di sekitar Kabupaten Klaten sekarang, Marampiau, Margasari, terus sampai dengan pesisir Sungai Barito. Sungai Barito yang berseberangan dengan Kabupaten Betola. Sudah ada daratan megahnya saat ini ya? Belum. Masih belum. laut? Masih laut. Nah, masih laut. Jadi tadi daerah-daerah yang muncul kan hanya perbukitan Meratus tadi. Yang di bawahnya ini masih berupa pesisir. Pesisir laut. Nah, bukti-bukti bahwa itu daerah pesisir itu banyak. Bukti-bukti. Nah, bukti yang ternyata belum ada. Nah, yang tertinggal dalam bentuk mentepek misalnya. Contoh, kenapa ada sebutan pantai pada hari ini di gunung-gunung kayak di Barabara? Iya, daerah dataran rendah. Pantai Hambawang ya. Iya. Jawaban lawan pantai. Nah, dari mana kata pantai? Istilah pantai. Istilah pantai itu menunjukkan dari pinggiran laut misalnya atau pinggiran sungai. Memantai, makanya sampai hari ini dangsanak kita yang di perbukitan Meratus itu kalau ada daerah pinggir sungai walaupun di gunung andaknya wah ini nih, tetapi dia menyebut pantai. Iya. Contoh misalnya Pantai Huang ya. Padahal andaknya sekarang di perbukitan Meratus. Nah, artinya istilah pantai itu kepada tanah landai yang ada di sekitar sungai atau daerah laut gitu. Bukan pantai dalam artian laut. Laut. Nah, cuma ini dalam istilah mentepeknya. Nah, itu masih melekat kata pantai. Ada beberapa kata pantai yang melekat di sini, gitu, melekat di sebutan hari ini, yang menunjukkan itu daerah-daerah yang tadi sesungguhnya kayak kita lihat Pantai Hambawang misalnya. Kalau kita peta Pantai Hambawang, itu hanya jarak sekitar 7 km itu daerah danau sudah, dan danau itu jelas sudah dulunya itu adalah daerah laut. Nah, langsung bersambung ke Laut Jawa, langsung bersambung ke Selat Karimata, bersambung.
Nah, langsung menyambung itu, langsung menyambung ke Laut Jawa sekarang. Pembuktian bahwa kita ini merupakan dulu ada laut, lalu ada sungai lagi. Nah, jadi ada sungai yang membentang dalam sekali. Diperkirakan sungai itu ada di daerah Kalimantan bagian selatan ini, muaranya ke Samudra Hindia melalui Selat Bali sekarang. Pembuktian itu ada penemuan gading, Oh iya. bukan gading gajah. Jadi jenis binatang purba namanya mamut. Iya. Yang di museum ada lah. Iya. Tuan gajah. Nah, jadi datunya gajah. Jadi mamut ngarannya. Iya, Mamut ini adalah gajah purba. berbulu lah. Nah, dan itu ditemukan di mana? Ditemukan sekarang di daerah Tamban. Iya. Tamban inilah. Tamban kita ini. Nah, artinya apa tuh? PRT. Nah, satu. Sedangkan mamut ini ditemukan juga di sekitar daerah Pulau Jawa dan Bali, itu temuan dua. Artinya, ini dulu waktu sebelum zaman es, sepulau ini. Satu daratan dan ada sungai yang bermuara ke Samudra Hindia. Tetapi ketika terjadi zaman es, tenggelam. Nah, sungai yang Barito sekarang ini, yang katanya terbentuk ini dari beberapa sumber mengatakan dulunya hanya sungai kecil saja, sungai Barito sekarang dari Kalimantan ini. Temek kalewatan dulu itu babi anak mencari minum. Nah, ini sumber. Ya kayak tenan deh. Jadi mulai gunung di hulu sana, dulu tahu di atas sana perbatasan Kaltim sana, babi ini turun, dan babi ini kan ketujuh budak dilicak. Iya. Bulan-bulik babi ini banyak tuh, ribuan babi, akhirnya licak membentuklah dalam sungai halus tadi, padahal mungkin kayak sungai yang kayak parit aja gitu. Nah, Jadi sungai Barito ini diulah babi. Kayak dong. bakasnya Bakas tadi lalu jadi Barito. Sungai Barito. Nah, Katanya lah. katanya tersumber itu jelas itu. Oh, jelas lagi. Jelas itu terbentuknya sungai tadi. Memang kan sungai, cuma kan udah besar sekarang gitu kan. Nah, sekarang lagi kan karena erosi dan macam-macam terjadi pengikisan pinggir sungai lalu beganang. Nah, oke. Nah, sekarang kembali kita. Jadi lalu iwaknya pun iwak ini yang ada di Pulau Jawa itu ada juga dari kita. Misalnya kayak papuyo kita betok di Jawa. Iya. Nah, kemudian haruan ujar di situ gabus. Nah, artinya ada kan? Iya. Nah, ini satu sungai itu Bahari. Nah, baik. Satu episode sudah kita tentang geomorfologis. Iya.